karena sebenarnya hal yang paling tidak disukai sama orang ketika olahraga itu adalah memulai sebenarnya. Iya. Mulai Kalau dari paling aku, susah. mulai itu paling susah. Nah itu tadi, aku nggak mau mulai lagi. Mulai paling susah. Tahu nggak yang lebih susah daripada memulai apa? Apa? Mempertahankan. Memulai lagi. Konsisten. Memulai lagi, iya benar. Memulai lagi. RPK FM. Apa kabarnya nih Sobat Muda? Semoga selalu dalam kondisi yang baik ya. Senang rasanya Anda bisa kembali hadir di acara yang ditunggu-tunggu selama seminggu, yaitu Senada, seputar anak muda persembahan Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Hari ini, Sabtu 11 Juli 2020, selama sejam ke depan, kita bakal bahas tentang physical exercise, have it done it right, dan tentunya kali ini Anda nggak sendiri nih. Anda bakal ditemenin sama pasangan yang sehat banget. Yeay! Nah, narasumber kita hari ini ada Cisasa dan Ko Hendrik. Hai Cisasa, hai Ko Hendrik. Hai, Ana. Amin ya, sehat banget. Ya, amin. Kesibukannya apa nih sekarang? Beda-beda ya. Aku yang ngantor lah ya. Kalau aku ya ngurus anak sama paling kerjain kerjaan freelancer gitu. Oh, Nulis. Udah mulai kantor ya, Ko? Udah, aku nggak berhenti. Soalnya kan di bank ya. Oh. Jadi tetap harus ngantor sih. Jadi nggak ada sekarang WFH gitu? Fleksibel lah, mau WFH atau mau di kantor bebas. Tergantung meetingnya. Kalau banyak meeting di kantor ya aku prefer mungkin ya di kantor aja. Tapi kalau meetingnya bisa selang-selang ya aku WFH. Lebih banyak kerjaan sebelum pandemik apa setelah pandemik nih, Ko? Sesudah pandemik. Lebih banyak. ya? Lebih banyak. Soalnya sama sih, di aku juga kayak lebih banyak kerjaan setelah pandemik justru. Karena kan yang pasti kan kita harus adjust sama new normal ya kondisinya ya. Jadi apapun bidang usaha kita ya, kalau aku di banking ya, kita harus menyesuaikan diri nih dengan kondisi ekonomi yang berubah. Otomatis kan kita harus adjust lah. Makanya mungkin di hampir semua bidang ya kerjaannya sebenarnya jauh lebih banyak. Iya. Berarti sekarang aku kayak cuman kantor rumah gitu atau jalan-jalan juga? Belum jalan-jalan. Masih kantor rumah ya paling kalau jalan ya beli beli kebutuhan ya. Iya, groceries. Groceries. Shopping. Groceries shopping paling. Nah, kan masih kalau sebenarnya kalau aku lihat nih sehari-harinya kan kayak sering banget tuh olahraga. Nah, selama kayak pandemi gitu tetap olahraga atau olahraga di rumah aja? Sebenarnya jadi intensitas lumayan lah ya, kita jadi lebih bisa ada, nggak bisa dibilang lebih bisa ada lah, tapi disiplinnya kita dapat nih karena kita satu rumah tiga-tiganya olahraga, even berempat sama si kecil kadang-kadang ngikutin juga kan si Hazel kan. Dibawa juga nih. Jadi malah kita bilang lebih disiplin ya sekarang ya. Iya, lebih jauh disiplin karena kan kita adjust juga kan. Kalau dulu tuh most likely kalau aku waktu sebelum pandemik itu justru jauh lebih banyak, nggak jauh juga, maksudnya lebih sering lari. Larinya itu biasanya aku lebih suka lari di luar apartemen. Aku kan sama kalian tinggal di apartemen. Karena kalau di apartemen doang itu tuh udah cuman segitu doang kan tamannya kan. Maksudnya kayak kalau lari itu pasti muter-muter berkali-kali kalau mau dapet sekian kilo misalnya gitu. Jadi sebenarnya aku lebih suka lari di luar gitu. Tapi setelah pandemik udah benar-benar nggak mungkin banget kan bisa lari di luar kan. Jadi di luar means di jalan. Iya, di jalan, maksudnya di jalan raya. Ya, lari di jalan raya gitu. Tapi kalau misalnya semenjak pandemik itu kan ada juga PSBB. Nah, itu kalau aku pribadi aku mulai adjust harus bisa lari berloop berputaran-putaran gitu di tamannya apartemen gitu. Begitu juga sebenarnya dengan Ko Hendrik juga. Nah, itu juga tapi ya gitu disiplin yang dimaksud tuh kita jadi bisa lebih, kan kalau misalnya mau lari itu kan harus ada latihan-latihan yang lain karena kita tuh jadi lebih disiplin, ada latihan lain yang bisa kita lakuin
untuk memperkuat kekuatan kita ketika nanti lari gitu. Sebenarnya kalau itu aku tambahin sih sedikit, tadinya mau lari 5 kilo kan gampang, tinggal dari sini sampai Semanggi balik lagi 5-6 kilo lah. Sekarang kalau 5-6 kilo ya hitung berapa putaran itu. Satu putaran hampir 400 meter ya hitung 12 putaran gitu. Iya, benar. Nah, latihan lain yang tadi disebut selain untuk menguatkan yang lain-lain juga ya sebenarnya untuk biar nggak jenuh aja lah. Iya, benar. Wow. Benar banget, soalnya kan kalau di apalagi waktu awal-awal PSBB banget kan tuh kayaknya selain kita juga masih agak ragu untuk keluar, terus habis itu bukan ragu lagi sih, emang kan banyak di gym juga ditutup dan segala macam. Itu tuh kita jadi lebih adjust untuk ini sih, untuk bisa ngitung kira-kira kalau kita mau lari berapa kilo ya kita harus lari berapa putaran kayak gitu. Wow, berarti harus kayak disamain ya sebelum pandemik sama setelah pandemik olahraganya. Jumlahnya tuh. Iya, sama kayak tadinya ada beberapa gerakan yang kita lakuin di gym, gimana caranya supaya kita bisa lakuin di rumah gitu, dengan nol equipment kayak gitu. Sebenarnya ya buat Cisasa sama Ko Hendrik itu apa sih arti olahraga ya buat kehidupan kalian? Ko Hendrik gimana, Ko Hendrik? Olahraga itu ya sesuai dengan namanya emang olahraga ya. Jadi itu adalah sesuatu aktivitas untuk membuat tubuh kita lebih sehat kalau buat aku artinya. Ya, kalau aku ya sih yang pastinya tujuannya emang lebih sehat, lebih pengen sehat. Tapi itu dulu sebenarnya itu arti yang sangat klise banget ya. Tapi setelah bener-bener dilakuin, bakal berasa banget efeknya karena beberapa hal yang ditimbulkan setelah olahraga, apalagi kalau sering denger yang namanya hormon endorfin tuh, hormon kebahagiaan yang menimbulkan kesenangan gitu, itu tuh benar-benar bisa dirasain. Apalagi misalkan lagi, misalnya kemarinnya nih habis ada banyak hal yang bikin agak mumet lah gitu. Nah kalau misalnya besoknya udah olahraga, apalagi kalau olahraganya pagi, itu tuh rasanya tuh kayak enak aja, kayak mood booster gitu, jadi kayak ke-boosting lagi. Lebih seger juga kali ya ke badannya. Seger ke badan, kepikiran juga gitu, dan itu tuh kalau buat aku pribadi sih itu terapeutik banget ya kalau olahraga. Jadi kayak suatu hal yang bisa membantu aku secara psikologis tuh kayak mengeluarkan hal yang ada di dalam diri gitu, yang mungkin susah dikeluarin kalau misalnya lewat bosnya susah dikeluarin, tapi bisa dikeluarin, disalurkan melalui olahraga gitu. Luar biasa loh. Tapi aku sampai sekarang aja masih belum nemuin loh kayak niatan buat olahraga itu sendiri. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang physical exercise ini, kita lihat dulu nih yang mau lewat. Check it out. 96.3 RPK FM, kembali lagi bersama Ana Cisasa dan Ko Hendrik di Senada seputar anak muda persembahan Komisi Pemuda GKI Gunung Sahari. Siaran ini bisa Sobat Muda lihat juga nih di Instagram @kompa_GKI_Gunsa atau di @GKI_Gunsa. Nah, tadi kan kita udah sedikit membahas nih motif-motif olahraga versinya Cisasa dan Ko Hendrik. Kalau aku lihat nih, ada beberapa orang yang rajin olahraga, tapi tidak dibarengin dengan makan makanan yang sehat. Menurut kalian gimana nih? Ya. Sebenarnya sih kita nggak bisa dibilang makannya udah sehat juga ya, karena baru aja aku makan gorengan. Tapi lebih ke ini sih, selama ini kalau nggak tahu ya, kayaknya kita berdua ya, kita berdua tuh nggak mau hidup sehat yang dijalanin, baik olahraga maupun asupan makanan kita tuh kayak bener-bener yang harus ketat banget gitu. Kayaknya pokoknya bener-bener nggak mau makan gorengan, pokoknya cuman mau makan ini itu jam segini udah stop makan gitu.
aku sih pernah nyoba kayak gitu, tapi itu kesiksa banget. Dan mau olahraga pun tuh jatuhnya bukannya jadi sehat, malah jadi nyiksa badan karena nggak dapet asupan yang cukup gitu sebelumnya. Misalnya kayak waktu itu aku pernah berusaha untuk udah selesai makan jam 6 malam. Nah, ya jam 6 gitu maksudnya. Tapi itu hal yang nggak mungkin banget. Ujung-ujungnya waktu aku udah mau tidur, nggak taunya aku lapar banget. Akhirnya aku jadi bangun untuk makan. Sebenarnya gini sih, jadi kalau kita intensitas sehari-harinya tinggi, intensitasnya berarti kegiatan fisiknya tinggi ya, kita otomatis butuh kalori yang lebih lah. Nah, kalori itu dapat dari mana? Dari makanan kan. Nah, makanya yang tadi dibilang sama Tasa, kalau makanan itu ya penting. Kalau kita berolahraga, kita harus memastikan kalori yang masuk ke tubuh kita juga cukup nih. Jadi badan kita lebih fresh dan lebih sehat sesuai dengan tujuan olahraganya tadi kan, bukannya malah jadi sakit lah istilahnya. Makanya harus balance ya antara makan sama ini. Iya benar. Jadi ya gitu, prinsip yang kita terapkan sih sebenarnya jadinya ya kayak begitu gitu, bukan yang jam berapa aku udah stop makan, tapi lebih ke semakin tinggi intensitas aktivitas fisik yang kita lakuin, apalagi misalkan kayak larinya udah makin lebih jauh, atau misalnya sehari ini olahraganya 2 kali, itu kan pasti kan kebutuhan kalorinya itu kan jauh lebih banyak kan. Jadi nggak mungkin kita misalnya sebelumnya makan sepiring segini gitu. Kalau misalnya aktivitas fisiknya ditambahin, ya makannya segitu doang, itu kan nggak mungkin. Karena kan badan kita tuh butuh energi, dan energi itu kan semua dari makanan gitu. Tapi bukan berarti kita against olahraga yang harus makan sehat ya, karena itu memang mau dapetin best resultnya memang harus itu ya. Best result means badannya yang benar-benar sehat gitu. Karena kalau mau benar-benar sehat itu kan kombinasi 3 sebenarnya kan. Makan, exercise, sama istirahat kan. 3 hal itu yang harus balance, kita harus lakuin semua biar kita bisa maksimal dapat sehatnya gitu. Iya benar. Jadi ya kalau kita bisa optimal itu makan sama workoutnya ya itu hasilnya otomatis pasti lebih maksimal lah. Nah, kan jadi kayak biasanya nih, termasuk aku nih, kadang kayak abis olahraga gitu, terus kayak lapar, ya udah akhirnya tuh kayak makan gede gitu, terus karena udah lapar ya udah semua yang ada ya aku makan gitu. Sebetulnya itu kayak salah gitu nggak sih? Apa gimana gitu kan? Itu natural instinct ya sebenarnya. Cuma ya ini balik lagi kan karena kita ini berdua waktu kita mulai olahraga juga awalnya tujuannya kan memang kita mau sehat ya, Mai. Jadi otomatis di kepala kita meskipun makannya kita tadi yang dibilang sama Sasa kita nggak jaga, tapi ya kita sebenarnya di mindset kita tuh ada pikiran lah kalau kita consciousnya udah ada kesadarannya gitu. Iya benar. Jadi makannya tuh nggak mau terlalu ya kotor-kotor, kadang makan gorengan gitu, kita nggak pantang-pantang, tapi kita otomatis gitu, badan kita udah langsung, kalau gorengan ya udah gua nggak mau banyak-banyak, atau makan porsi, aduh udah kenyang banget, stop lah, jangan terlalu berlebihan, itu udah otomatis bilang sendiri ke badan sendiri gitu, karena kan kita olahraga capek, otomatis kan kalau kita makannya terlalu parah, akhirnya jadi kita nggak ada hasil sama sekali, ya itu yang kita nggak mau juga kan. Itu udah kayak mengkhianati diri sendiri, tau nggak? Abis olahraga udah capek banget gitu. Terus tiba-tiba makannya banyak banget, abis itu nyesel gitu kan. Iya. Tapi kayak pernah contoh aku lari maraton ya, makan sebanyak apapun beratku tetap turun. Itu abis lari maraton 42 kilo gitu. Tapi kan kita nggak mungkin lari 42 kilo setiap hari kan. Iya sih. Ya dapat 10 kilo aja kayaknya udah puji Tuhan banget gitu kan. Tambah makannya makan daging gitu. Tapi itu sebenarnya ini sih hal yang cukup lama kita bangun ya. Sebenarnya kesadaran yang tadi dibilang sama Ko Hendrik itu tuh lumayan lama gitu kita bangunnya gitu. Kayak Ko Hendrik tuh memang udah dari muda udah suka nge-gym gitu. Kalau di aku sendiri, aku sebenarnya baru bener-bener mulai olahraga itu justru awal-awal tahun 2014. 2014 itu aku baru sadar kalau oh iya kayaknya harus dibarengin olahraga nih gitu. Nah sebelumnya, tapi itu tuh mengatur apa yang kita masukkan ke dalam badan pun itu juga butuh kesadaran dan komitmen yang cukup punya komitmen yang cukup tinggi lah gitu. Karena kayak udah mulai dari 2014, aku dulu bener-bener rajin makan besar tuh harus makan nasi putih gitu misalkan. Gak bisa nih karbohidrat yang lain, harus nasi putih.
Tapi semenjak dari 2014 sampai sekarang, aku udah bisa mengganti itu dengan karbohidrat yang lain. Bahkan aku udah bener-bener jarang banget makan nasi putih. Kalau ada pun misalnya kalau pergi keluar atau misalnya makanan itu emang paketnya dapetnya nasi putih gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi itu juga udah, itu dia badan kita tuh udah, otak aku tuh udah terbiasa seperti itu. Terus kalau makan gorengan juga udah nggak yang dulu pagi makan, siang makan, malam juga gitu. Kalau dulu tuh bener-bener kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya udah, aduh gorengan nih, enggak lagi deh gitu. Nah enggak laginya itu bisa kayak seminggu kemudian baru makan gorengan gitu. Atau ya yang paling deket misalnya 3 hari kemudian kayak gitu. Itu tuh mesti building mindset juga sih. Gitu. Jadi nanti secara tidak sadarnya itu kan nanti kalau building mindset bisa masuk ke alam bawah sadar, karena kalau udah gitu nanti kita udah bisa ngatur juga gitu, ngatur apa yang kita masukkan ke dalam badan. Tapi sebenarnya bukan percaya nggak percaya, tapi kayak kalau kelamaan kamu udah bisa mengatur itu, yang tadi pola yang dikasih tahu sama Kohen juga, istirahat, makan sama olahraga ya, maksudnya itu tuh ketika kita udah bisa mensinkronkan itu, nanti ya ngejalaninnya bisa nggak yang apa namanya, udah bisa balance gitu loh. Maksudnya udah bisa balance-nya dalam artian ya ketika olahraga ya kita makan secukupnya, kita tahu apa ya asupan yang akan masuk ke dalam badan gitu. Jadi ngomongin makanan nih, tapi intinya kalau kamu nggak punya waktu cukup untuk olahraga, istirahat sama makan dulu lah yang dijaga. Olahraga bisa nyusul belakangan, karena olahraga efek boosternya yang terakhir. Ya, tapi dua yang utama itu dulu lah, istirahat sama makan dulu. Istirahat sama makan ya. Iya, cuman kayak terkadang tuh ya ada nih rasa-rasa ingin kita tuh pengen olahraga gitu, pengen mulai hidup sehat. Karena kan kalau misalnya kita makan nih kayak makan daging, makan apa yang nggak dipungkirin bisa jadi kan sakit juga tuh, kena sakit kolesterol atau something else gitu kan. Nah, ada sih kadang-kadang pengen pengen olahraga gitu, cuman mungkin kayak mindset buat hidup sehatnya belum ada gitu loh. Kalau dari Cisasa sama Ko Hendrik sendiri tuh gimana sih cara kita buat ngebangun mindset supaya kita dapat mau gitu menjalankan pola hidup sehat? Kalau aku sih mulai dari muda, karena biasa lah ya, karena anak laki-laki kan pengen punya badan bagus, six pack gitu. Makanya dari dulu doyan olahraga kan. Memang baca buku nutrisinya Adera, latihan gimana, istirahat gimana, nutrisi gimana, sampai ngitungin kalori gitu kan. Lemak 1 gram kalorinya 9 kalori, itu kan karbohidrat dan protein tuh 1 gram cuma 4 kalorinya. Kayak gitu-gitu udah dari muda lah dilakuin gitu. Itu pun ya karena lagi muda aku makan nggak disiplin. Kalau aku olahraga banyak, tapi makan gak disiplin. Akibatnya ya badanku memang nggak pernah gede gitu ya. Tapi ya kolesterol ada aja tuh jadinya. Gitu. Nah sempat diet parah karena kolesterolnya juga tinggi banget. Jadi benar-benar tuh sama sebulan 2 bulan tuh makannya rebus-rebusan aja, rebus dan kukus untuk bantu nurunin kolesterolnya. Karena gorengan itu memang terutama deep fried ya, itu kan memang jahat sekali kan. Iya. Even kayak makanan yang paling simpel yang kita makan tuh deep fried itu tempe goreng. Itu kalori dan ininya tuh jahat sekali lah sebenarnya lah itu. Gizinya juga sedikit. Karena gizinya jauh berkurang dibanding waktu yang aku makan dulu tuh waktu lagi diet itu tempe dikukus pakai bawang putih. Tempe dikukus, itu rasanya gimana? Enak loh, tapi kayak bawang putih sama lada gitu kukus enak sebenarnya kalau memang lu doyan lah. Mungkin kayak enak untuk makan berapa kali doang kali ya. Bercanda. Semua direbus. Jadi ya itulah sebenarnya lah. Nah, kita kalau niatnya belum ada untuk olahraga, untuk hidup sehat, sebaiknya mulai sesegera mungkin sih. Karena makanya waktu aku kenal Sasa juga aku berusaha menularkan kan, makanya tadi dia bilang 2014 itu sebenarnya itu saat-saat kita awal-awal lah dulu lah. Jadi itu olahraga juga. PDKT-nya olahraga nih. Jadi at least istri nggak ikut-ikutan kolesterol kayak aku kan. Aku sekarang olahraga udah kayak gini aja kolesterol masih tetap tinggi gitu. Karena memang udah buildingnya years ya. Jadi at least kan aku bisa maintain gitu. Itu sih. Kalau bisa ya memang dari awal tadi di awal makan sama istirahat dulu deh, balance kalau olahraganya belum terlalu bisa.
Ya benar, soalnya yang aku ingat juga tuh pernah ada salah satu coach gitu ya, running bilang ketika lu olahraga itu akan berat ketika berpikirnya itu ngelihat orang-orang aduh capek dan segala macam. Maksudnya kalau ketika mikirnya tuh gerak-gerak yang banyak, aduh capek ini. Ketika mikirnya gitu ya semakin dipikirin semakin akan capek sih, semakin akan menjauh dari yang namanya olahraga sebenarnya. Jadi emang benar sih kalau misalkan belum ada dorongan dari dalam diri untuk bisa mulai olahraga, ya susah juga sih. Tapi kalau misalnya mau mulai benar-benar komitmen, ya benar harus bisa membalancekan istirahat dan makan dulu sih. Kayak gitu. Nanti sebenarnya mau mulai olahraga nggak usah yang sampai berat-berat banget dulu gitu yang langsung kayak ambil ball terus langsung gimana, enggak kok. Sebenarnya kayak sekedar menggerak jalan kaki sekedar kayak sekitar 15 sampai 20 menit setiap hari, itu aja tuh udah bisa membakar kalori juga. Apalagi kan sebenarnya kalau mau bener-bener bisa olahraga yang long term, itu tuh harus badannya juga harus dibangun dulu. Badannya ini kita juga harus ajak ngobrol badan nih, kayak ini gue udah mau mulai olahraga nih ya gitu. Kayak gue mau biasain badan lo nih ya, badan kita nih ya untuk kita bisa kuat misalnya kayak gitu. Misalnya kayak dulu gitu. Aku dulu tuh waktu pertama kali diajak ke Kohen buat lari, aku juga bayanginnya aduh lari capek, lari mulu lagi. Maksudnya kayak dulu kan aku kalau misalnya lari 3 kilo jaraknya, lari itu pasti lari jalan gitu. Itu pasti dikasih sama Kohen, kamu lari terus dong gitu. Tapi aku kayak capek. Capek banget gitu, nggak bisa. Which is aku olahraga lari sebenarnya nggak dari dulu ya. Dulu yang aku bilang aku olahraga itu aku lebih banyak nge-gym. Nge-gym ya, fitness ya benar. Iya, aku nggak terlalu suka lari. Aku baru mulai lari mungkin berapa? 2014, 15 gitu. Gitu. Tapi ya itu, maksudnya membiasakannya itu ke gerakan-gerakan yang ringan dulu aja gitu. Ya kalau misalkan emang belum bisa mulai dan bingung mau mulai olahraga apa, jalan kaki aja dulu gitu. Itu kan hal yang biasa kalian lakukan kan tiap hari gitu. Yang paling mudah. Yang lebih susah untuk bikin hidup sehat itu ya tadi yang saya bilang itu sebenarnya. Istirahat sama makan. Karena itu olahraga jauh lebih gampang lah. Olahraga itu bonusnya. Kalau kalian mau sehat, istirahat sama makan balance dulu. Karena makan kan 3 kali sehari. Lu tambah snack 2 kali, 5 kali sehari. Bisa gak kita 5 kalinya itu sehari itu makan yang sehat-sehat? Nggak gampang loh komitmennya. Terus istirahat. Orang dengar paling istirahat yang bagus berapa? 7-8 jam sehari. Itu juga nggak gampang kan disiplinnya kan. Kita kebanyakan malah belum tidur liatin handphone dulu, nonton Netflix lah, apalah segala macam, baca sosial media. Akhirnya begadang, tidurnya kurang 5-6 jam. Olahraga cuma paling sehari kalau kita bisa disiplin seminggu setengah jam kali 3 kali, 4 kali gitu udah cukup sebenarnya. Which is kalau lu melakukan istirahat dan makan dengan benar, kita olahraga yang kayak tadi 3 kali seminggu, 4 kali seminggu hanya masing-masing 30 menit aja mungkin bisa bikin badan lu six pack gitu. Bagus gitu. Karena memang ya kuncinya tadi di 2 itu tadi, istirahat sama makan. Ya. Oke, sebelum kita bahas nih lebih dalam lagi tentang kegiatan olahraganya Cisasa dan Ko Hendrik, kita lihat dulu nih yang mau lewat. Ya, balik lagi di 96.3 RPK FM masih dengan Ana dan Cisasa juga Ko Hendrik. Kita lagi bahas tentang physical exercise. Nah, tadi tuh kita udah bahas loh tentang membuat mindset supaya kita belajar pola hidup sehat. Dimana yang paling penting itu adalah istirahat dan makan. Setelah itu baru kita bisa olahraga ya, Ko Ci. Iya. Karena kalau kurang istirahat nggak bisa olahraga lah, capek. Energinya udah kekuras. Iya. Nah, selama quarantine ini olahraga apa aja sih yang suka dilakuin sama Cici dan Koko? Biasanya? Siapa dulu. Siapa ya? Jadi yang kita tambah menunya selain lari ya, karena kan kita sekarang sejak kita suka lari berapa tahun belakangan ini ya, kita banyak kan lari lah olahraganya.
Yang kita tambah semasa karantina ini, terutama aku lah ya, karena kalau Sasa ini udah lebih banyak dia lakukan functional training yang dikenal dengan high intensity interval training tuh, HIIT. Itu lewat aplikasi kan banyak tuh, Nike Training yang biasa kita pakai. Belakangan ini juga ngikut video-video lah yang ada di YouTube, banyak itu kan. Dari mulai siapa? Chloe Tong lah, Chloe Ting ya, itu banyak lah kita ngikutin videonya, program-program dia 14 hari lah, terus bikin program sendiri di Nike Training gitu ya. Ya paling itulah menunya lah, sama lari, karena aku memang targetku kan 100 kilo per bulan ya. Jadi ya itu aku tetap lari sih di sela-sela yang tadi NTC atau si functional yang lain. Kalau kamu? Ya benar, aku juga sih. Aku sebenarnya nggak ada yang berkurang. Ada sih berkurang. Aku sekarang kalau dulu lebih sering lari yang jauh-jauh. Kalau sekarang aku malah lebih ke yang tadi dibilang sama Ko Hendrik, ke functional training. Jadi latihan-latihan penguatan. Lebih ke gitu sih. Dan aku masukin yoga juga. Soalnya aku berasa badanku udah mulai kaku-kaku gitu gara-gara cuman lari sama functional training, jadi aku sekarang tambahin yoga juga, karena yoga itu kan juga dia juga penguatan sebenarnya, walaupun banyak yang merasa bahwa yoga kayaknya terlalu kalem atau apa, sebenarnya nggak juga gitu, karena kalau udah dilakuin yoga tuh is very heavy man. Wah banget, yoga tuh sebenarnya berat kalau benar-benar dilakukan dengan gerakan yang memang benar, itu tuh kena banget ke beberapa bagian. Lu hanya standing position dengan posturnya yoga yang bener gitu aja udah susah lah ya. Iya, benar. Duduk aja susah kalau duduk yang ngikutin ala yoga itu. Benar banget. Kadang kayak kita butuh kesabaran gitu ya, Ci. Jadi kadang kalau misalnya udah nggak sabar, udahlah ganti aja yang lain gitu. Jadi kayak nafasnya batal aja. Ya, bener. Bener. Sebenarnya ya bener sih. Kalau misalnya yoga, ya kan karena gerakannya lambat gitu ya. Jadi kadang kita nggak sabar. Kita belum gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bener-bener lakuin dengan gerakan yang benar dan dengan nafas yang teratur, itu tuh ngebantu banget. Karena semenjak aku mulai rajinin yoga, aku berasa lari aku tuh lebih improve, terutama dari segi fleksibilitas sama dari segi pernafasannya. Jadi lebih ngebantu banget. Kalau dulu misalnya nggak dulu juga sih, misalnya sebelum aku rajin yoga, aku lari misalnya kayak nafasku jauh lebih ngos-ngosan, walaupun masih kuat, tapi masih kayak lebih ngos-ngosan. Kalau sekarang tuh aku lebih bisa mengatur nafas. Jadi misalnya aku udah capek, ya aku bisa ngatur nafas gitu. Jadi yoga juga kepakai juga sebenarnya di lari itu. Oh, yoga tuh ngatur ininya juga ya, bisa nafas panjang gitu. Ya, karena dia salah satu tujuan yoga itu kan kita bisa mengatur pernafasan kan, melalui setiap gerakan yang kita lakuin gitu. Itu kita bisa gerakan orang yoga itu kan nggak gampang lah, kamu bayangin aja ya, susah. Kita kepalanya gimana ya. Nah di saat gerakan-gerakan yang susah tadi itu, dia selalu ngingetin, instrukturnya pasti selalu ngingetin ya, untuk keep breathing, inhale when you this, exhale when you that gitu. Itu yang kadang-kadang kita kan kalau udah posisi susah gitu, inget napasnya juga udah susah ya. Iya benar. Tapi ya gitu, kalau misalnya semakin dirajinin, jadi kita udah terbiasa gitu. Jadi ya itu makanya olahraga yang aku tambahin selama di karantina ini sih ya yoga, functional training tetap aku jalanin kayak yang tadi dibilang sama Ko Hendrik, pakai aplikasi namanya Nike Training Club, sama lari gitu. Tapi ya gitu, lagi balik-balik nggak yang mencoba untuk tidak ambisius. Karena tadi itu aku lumayan ambisius kan karena udah menggabungkan beberapa olahraga yang mau aku rutinin, tapi sekarang aku lagi mencoba untuk mengatur itu biar tetap bisa olahraga bisa ngelakuin semuanya tapi nggak bikin badan jadi terlalu overtrain atau fatigue gitu. Istirahat. Kasih badan untuk recovery. Benar. Yeah. Nah, kalau dari Cisasa sendiri nih sama Ko Hendrik kali ya, functional training. Function training. Nah, itu tuh functional training itu teknik-tekniknya seperti apa sih, Ci? Sekarang mah gampang lah. Iya. Ikutin aja aplikasi lah udah gampang. Udah ada aplikasinya gitu ya.
Jadi kan banyak yang kayak teman-teman kalau sering Google yang functional training gitu, itu kan dia banyak tuh. Banyak kan untuk membentuk apps lah, macam-macam ya, biar bisa six pack. Kalau cowok-cowok kan maunya begitu kan. Kalau cewek Iya. pengen punya bikini body, gila istilahnya gitu Bikini kan. body. Jadi ini kalau pakai bikini bagus lah gitu intinya. Iya bener Nah, sih. itu udah banyak sekali yang jenis-jenis aplikasinya, which makin ke sini dia makin bagus ya bikin videonya ya. Jadi orang Ya, gampang ya, ngikutinnya ya. gitu. Ya tinggal diikutin aja sih. Karena gerakan-gerakannya yang tadinya kita juga nggak familiar, tapi yang gara-gara ngikutin aplikasinya itu kan di situ juga dicontohin gerakannya, tinggal ikutin aja. Oh. Ya, udah bisa di googling sih. Tapi salah satu contoh gerakan functional training tuh kalau misalnya teman-teman juga pernah dengar yang namanya push up, terus sit up atau squat. Itu adalah bagian dari functional. Itu adalah bagian dari functional training. Jadi ya gerakan-gerakan yang seperti itu gitu. Yang biasanya konsepnya dia itu adalah misalnya ada 3 gerakan, satu gerakan dilakukannya 15 kali. Nah, itu 3 gerakan ini masing-masing 15 diulang selama 3 set gitu misalkan. Itu contoh functional training. Functional itu rata-rata mereka lakukannya itu berbarengan dengan ini ya, diatur intensitasnya ya. Jadi functional itu kan contohnya sebenarnya kan artinya kan ya tadi yang seperti dibilang sama Sasa lah, kalau functional push up. Functional itu berarti ya itu dia tadi kayak push up, sit up, squat jump, even split jump itu segala macam semua kan disebut functional tuh karena fungsinya memang khusus ke otot-otot tertentu yang memang diincar gitu untuk membantu membangun otot-otot tersebut lah. Intinya gitu sih sebenarnya. Dan rata-rata mereka kalau udah buat di bentuk aplikasi atau video-video yang banyak itu mereka lakukannya dengan high intensity ya. Jadi dikasih waktu antara satu gerakan dengan gerakan yang berikutnya itu istirahat hanya 10-20 detik gitu ya maksimal ya. Lakukan berapa repetisi atau selama berapa lama. Terus pindah lagi ke gerakan berikutnya, jedanya 10 detik. Terus aja sampai berapa set. Sampai selesai. Ya, sampai berapa set atau biasanya sampai berapa menit gitu. Misalkan kayak 30 menit atau 45 menit. Itu total durasi latihannya ya? Iya, total durasi latihannya. Yang pendek pun ada, 7 minute workout. Itu ada juga 7 menit, tapi itu very high intensity ya. Jadi istilahnya hampir nggak ada nih. Iya. Mungkin 5 detik doang langsung udah pindah ke gerakan berikutnya. Iya benar tuh sebenarnya banyak yang terkecoh tuh waktu nggak tahu deh pernah dengar nggak, dulu kan ada booming banget tuh, olahraga cuma 7 menit tapi udah bisa bikin badan gimana gitu. Iya sih. Maksudnya badannya lebih iya kan, nah itu sebenarnya challenge gitu. Ya kayak gitu-gitu itu sebenarnya iya sih, tapi kalau dilihat lebih dalam lagi sebenarnya malah gerakannya tuh bener-bener tight banget gitu. Jeda istirahat tuh sedikit sekali, ngos-ngosan banget. Nah itu sebenarnya aku sempat khawatir, takutnya tuh setelah orang-orang udah yang apalagi yang pemula gitu udah ngikutin terus habis itu aduh capek banget nih gitu, terus habis itu langsung nggak mau lagi di olahraga gitu, takut gitu. Gitu, maksudnya ya sometimes kan kalau misalnya ada yang baru mulai olahraga mikirnya tuh kayak begitu. Makanya kalau di aplikasi tersebut biasanya ada lah yang dia jenis latihan ini tuh kita bisa lihat dia itu yang moderate kah atau yang high ya, apa sih istilahnya itu dia intermediate itu yang medium lah, ada juga yang easy, ada juga yang advance itu udah yang hard banget. Ya kita sesuaiin aja lah, kalau kita baru ya kita mulai dari yang easy ya. Iya, gitu. Nah, kan berarti kan sekarang kayak mulai olahraga di rumah lagi nih. Kendalanya apa aja sih kalau olahraga di rumah itu, terus ngatasinnya gimana gitu? Tapi sebelum dijawab, kita lihat dulu yang satu ini. 96.3 RPK FM, balik lagi di Senada seputar anak muda persembahan pemuda GKI Gunung Sahari. Gak terasa ya, kita sudah masuk di section terakhir. By the way, tadi gue udah kasih pertanyaan, kendala olahraga saat di rumah tuh apa, terus ngatasinnya gimana. Boleh dijawab, silakan. Kalau dari kita berdua aja udah beda sih. Kalau gue cuma satu, waktu. Sama sih kok, aku juga ngerasain itu.
contoh hari ini aja waktu kan. Karena pulang kantor udah mepet mau syuting senada. Iya. Jadi alasan. Kalau aku kendala hari-hari tuh pasti ya ada Hazel kan ya. Maksudnya mostly kan aku yang pegang Hazel. Itu kalau misalnya lagi mau ngasih makan atau misalnya mau nidurin dia atau apa, itu biasanya bentrok di situnya tuh gitu. Dan sebenarnya tadinya tuh aku berpikir supaya bisa udah enak nih ngejalanin hari-hari ke depannya, aku olahraga pagi-pagi gitu. Sempet sih sekitar sebulan kamu ya? iya, Pagi sebulanan. bangun, kamu lari dulu, abis itu kan si Hazel baru bangun, dia udah style olahraga, hebat sih. Iya, udah kayak Tapi gitu. itu yang paling ideal mungkin ya. Iya, itu kayaknya yang paling ideal. So far sih memang itu paling ideal sebenarnya. Karena kalau untuk orang-orang yang udah olahraga kayak kita ya, kita kalau sampai siang itu belum olahraga tuh badannya gelisah. Aduh. Iya, bener. Belum. Tapi kalau paginya kita udah duluan olahraga, udah lepas lah ya seharian. Iya, ya. udah nggak ada yang ditunggu-tunggu lagi gitu. Iya, ada yang ngeganjel gitu ya kalau sehari nggak olahraga. Iya, Waktu benar banget. Iya. Jadi ya itu malam susah pun bagi waktunya. mau kerja, mau lembur, mau ngapain juga udah enak pagi-paginya kalau udah beres. Iya, benar. Biasanya diatasinnya gimana tuh, Ciko? Kalau waktu ya mau harus disiplin iya ya. Sih, disiplin. Allocate waktunya ya. Benar ya, banget. Aku sekarang usahain sebentar. Kenapa lagi WFA atau karantina ini juga bisa lebih disiplin ya, karena tadi rata-rata kan orang kantorku jadi pulang lebih cepet kan, karena sebagian besar memang nggak di kantor gitu pada WFA. Jadi otomatis aku juga bisa pulang kantor lebih early lah dibanding sebelum-sebelumnya yang dimana orang-orang di kantor, ada bos juga di kantor, bosnya nggak punya keluarga di sini, dia pulang bisa jam 9, jam 10 malam. Kalau aku ngikutin dia kan udah pasti nggak bisa olahraga kan. Iya. Tapi kan karena dia sekarang di negaranya, nggak ada di sini, otomatis kan ya meskipun masih kadang-kadang jam 7, jam 8 malam gitu setting meeting ya. Tapi kan dia nggak di kantor, jadi jam 6 aku bisa cabut, 6:30 aku bisa cabut gitu. Nah itu aku olahraga dulu sebelum sampai rumah. Gitu. Jadi dari kantor olahraga atau gimana? Sampai apartemen, muter-muter dulu kayak gasing tadi di bawah itu. Kalau lagi lari olahraganya, kalau nggak lari ya apapun itulah. Kayak hamster. Iya, hamster, kayak hamster, muter-muter. Habis itu baru naik mandi baru ketemu sama semua lah. Kalau kamu? Iya, kalau aku ya so far sih paling ideal sebenarnya kalau bangun pagi sih. Ya itu dia. Mau bangun pagi tuh tidurnya masih cukup juga, balik lagi makanya tadi. Iya, itu ya disiplinnya itu soalnya disiplin tidur lebih susah dibanding disiplinmu. Bener banget, karena aku akuin ya, aku tuh kalau tiap malam gak langsung tidur karena aku lihat handphone dulu. Karena seharian itu kan misalnya aku kan gak lihat handphone gitu kan, ngurusin anak. Jadi malam tuh jadi kayak bombardir gitu ngeliatin, apalagi bales-balesin chat dan segala macem. Suka ke distract bales yang lain. Lama-lama itu udah 1,5 jam sendiri. Kayak gitu. Idealnya sebenarnya kalau kita benar-benar mau disiplin olahraga pagi, mungkin paling telat jam 11 malam lo harus tidur kali ya. Itu paling telat banget. Karena lo jadi bisa bangun jam 5 atau setengah 6 untuk olahraga dulu ya setengah jam 40 menit lah. Kalau lagi mau 1 jam gitu kan, larinya lebih lama. Ya udahlah, balik udah selesai deh. Hazel baru bangun mungkin 6:30 gitu. Pembagian waktu lah. Kalau mau tetap disiplin. Harus disiplin waktu ya kalau kita memang mau benar-benar hidup sehat. Nah, pernah nggak sih skip olahraga gitu selama quarantine ini? Skip berapa lama nih? Ya misalnya karena kita skipnya paling lama seminggu aja. Aku kayaknya nggak pernah seminggu nggak ada sama sekali. Ini aku skip nih 3 hari belum olahraga. 3 hari ya. Besok juga pasti udah. Kita nggak pernah sampai absen lama gitu kayaknya. Absen lama nggak pernah sih, iya. Soalnya ya gitu tadi, balik lagi. Karena nggak enak badannya. Badannya nggak enak. Aduh, kayak belum nih gitu. Bener-bener nggak enak deh, kayak mintanya tuh justru. Aku 2 hari udah. Ini kalau hari ini kan kemungkinan besar kan nggak olahraga lagi ya 3 hari lah hari ini. Iya, aku juga 3 hari. Dan ini udah alarm besok. No matter what, harus iya benar. Biasanya gitu. Biasanya sih so far paling lama 3 hari. 3 hari ya.
Ya, ini Aku pasangan yang jadi pasangan yang sehat. Kan aku tuh pernah ya kayak aku olahraga gitu, rajin banget dalam waktu kayak 2 mingguan gitulah, bener-bener full tiap hari. Terus sampai ada satu ketika waktu itu rumah aku renovasi nih, akhirnya tuh aku skip olahraga gitu. Nah semenjak skip olahraga itu kayak badan aku sering banget pegel-pegel gitu loh, gampang sakit kayak gitu. Nah tapi pas udah mau masuk olahraga lagi itu kan kayak pegel-pegel juga kan, mulai olahraga lagi. Dan akhirnya semenjak pegel-pegel itu ya udah akhirnya stop beberapa lama kayak gitu loh. Jadi excuse buat diri sendiri ya. Ya sebenarnya berasa sih kalau kita udah lama nggak olahraga, badan itu jadi rubah lagi gitu. Beda sama waktu zamannya kita olahraga gitu. Tapi ya balik lagi sih karena kadang waktu ada sesuatu gitu kan yang bikin stop dan akhirnya mager, males. Nah itu sih memang perlu komitmen kayaknya kalau untuk olahraga ini. Iya nggak sih? Bener banget, bener banget. Makanya ya. Kenapa? Kalau dari apa? Kalau dari Cici sama Koko tuh gimana sih caranya biar berkomitmen gitu, terus konsisten olahraganya? Pas tuh yang kamu tanya itu pas sama yang baru aku mau ngomongin gitu. Kita ada kontak gitu. Aku ya sama Sasa ya, sama Sasa ini nggak Sasa jadi sama istri kita cinta ini. Kita ini kalau aku lah itu sih ya, nggak tahu kamu merasa dengan adanya program aplikasi yang bisa ngebantu kita track aktivitas kita itu sangat membantu. Dimana jadi lu bisa lihat, bulan ini gue udah lari berapa kali, berapa kilo loh. Iya. Terus kita juga untuk membuat ininya lebih menarik, setiap bulan tuh aku pasti bikin challenge dengan teman-temanku, kan namanya aplikasi olahraga yang kayak tadi yang kita tadi kan sempat sebutkan merek kan NTC ya. Ini kan sebenarnya ada juga aplikasi olahraga lain yang untuk lari itu NRC, Nike Running Club gitu. Nah itu ya kita lu bisa berteman sama banyak orang, termasuk ya lingkaran pergaulan kita lah. Kayak contohnya aku sama Sasa ya juga berteman di situ gitu. Terus ada teman-teman kita juga yang lain. Nah tiap bulan tuh aku throw challenge sekian puluh kilo atau 100 kilo gitu misalnya. Nah udah kan kita kan jadi lomba-lombaan kan. Iya. Mau menyelesaikan challenge itu. Otomatis ya kayak sekarang nih dari sejak bulan Juli aku belum lari lagi, olahraga aku belum lari, aku lebih jalanin NTC tadi. Ini kelihatan nih teman-temanku udah jauh dia di depan aku, udah pada lari. Nah itu otomatis memicu aku juga keep track kan, biar nggak lose. Ada recordnya itu yang penting sih. Yeah. Kalau lu nggak bisa disiplin record sendiri, biarkanlah aplikasi yang membantu record untuk kita. Itu tips dari aku. So far itu yang menjaga komitmen kita ya. Iya. Misalnya kayak kita lihat, aku pribadi juga gitu sih, sama kayak Ko Hendrik. Jadi kan kami nih kalau lari di tracknya itu lewat jam pintar. Nah itu biasanya nge-track, nggak cuma nge-track kalau misalnya peta kami lagi lari, tapi juga nge-track banyak hal lah, nge-track zona heart rate atau nge-track apa namanya pernafasannya gimana dan segala macam itu biasanya dari situ. Nah itu bisa di-link juga ke si aplikasi yang tadi dibilang sama bisa dilihat di handphone, di laptop. Gitu. Biasanya kalau salah satu komitmenku yang tetap terjaga adalah aku biasanya lebih ke melihat ke gimana performa aku selama ini gitu. Soalnya kan pasti yang namanya olahraga, apalagi udah rutin gitu kan, pasti kan pengen melihat apa yang sudah performa apa yang udah dihasilkan keeping gitu. Keeping progress. Ini contohnya, kamu olahraga ngukur berat badan, itu juga kan penting kan, kita ada progresnya nih, gue semangat jadinya, itu tadi yang dibilang. Iya, benar banget. Jadi maksudnya nggak cuman sekedar yang udah olahraga aja, maksudnya mikirnya, kalau sekarang sih aku mikirnya nggak yang olahraga biar kurus. Udah pasti mungkin olahraga kayak buat sehat dan buat kurus juga bonusnya. Tapi kan jadi yang bikin menariknya tadi ya gitu-gituannya tadi ya. Iya gitu. Jadi lebih ke apa namanya? Sekarang malah tujuan utama aku tuh bukan yang kayak pengen kurus atau gimana gitu, tapi aku lebih pengen ngelihat bagaimana performa badan aku. Kayak gitu, kayak bagaimana performa aku ketika berlari dengan jarak segini.
dengan waktu segitu bagaimana performanya, udah bagus atau belum gitu. Yang dimaksud performa ini adalah contohnya misalnya VO2 max-nya itu, nah itu istilah olahraga juga tuh, meningkat apa enggak. Terus tadinya lari dengan pace kecepatan sekian, misalnya 8 menit per kilometer atau 7 menit per kilometer itu, dia itu lakukan dengan heart rate-nya, ini ngos-ngosannya itu sampai parah banget lah, zonanya istilahnya zona 5 yang udah high heart rate. Sekarang dia bisa lakukan itu hanya dengan zona 2 misalnya. Ya, itu performa yang aku bilang. Itu yang jadi enak lah, ada kepuasan sendiri gitu. Jadi makin semangat, berarti badan gue nih udah semakin improve gitu. Ngelakuin olahraga yang segini tadinya berat, tapi sekarang tuh udah jauh lebih ringan ngelakuinnya. Karena ada gitu. We see progress. Iya gitu. Jadi itu yang membuat aku tetap berkomitmen untuk berolahraga gitu. Apalagi yang tadi Ana bilang juga gitu, kalau misalnya udah olahraga terus nih, terus habis itu tiba skip gara-gara harus renovasi rumah gitu, terus habis itu mau mulai olahraga lagi, tiba-tiba badan masih tetap pegel kayak gitu, itu sebenarnya salah satu hal yang aku mencoba untuk hindarin juga sih, karena aku sendiri berasa waktu itu aku pernah nggak olahraga seminggu, itu udah kayak baru mau ngulang olahraga lagi gitu, udah badan tuh udah kayak nggak enak banget deh baru mulainya, karena sebenarnya hal yang paling tidak disukai sama orang ketika olahraga itu adalah memulai sebenarnya. Mulai paling susah. Mulai itu paling susah. Nah itu tadi, aku nggak mau mulai lagi. Mulai paling susah. Apa yang lebih susah daripada memulai apa? Mempertahankan. Konsisten. Memulai lagi, iya benar. Memulai lagi, itu benar banget kata Kohen. Misalnya kayak ketika udah memulai, habis itu sempat berhenti, mau mulai lagi itu udah double malesnya. Udah kayak gitu sih. That's why sekarang ya lebih ke menjaga. Maksudnya kalau aku lebih ke mau melihat performa badan aku gitu. Jadi misalnya kalau yang di aku kelihatannya misalnya kayak sekarang, walaupun aku sebenarnya dari badan aku nih masih belum balik dari sebelum hamil Hazel kan. Tapi badan aku ini udah jauh lebih berprogres performa organ-organ tubuhnya dibandingkan dengan sebelum aku hamil Hazel gitu. Itu tuh udah jauh lebih puas sih sebenarnya di situ. Jadi heart rate-nya lah, terus habis itu dia punya VO2 max itu jauh lebih improve dibanding padahal waktu baru kita married ya, belum punya anak, itu badannya seberapa kurusnya gitu. Tapi sekarang jauh lebih kuat sebenarnya. Iya, itu dia. Dulu tuh kurus tapi nggak sekuat sekarang gitu. Kalau sekarang tuh aku justru jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang dulu. Gitu sih. Itu ya. Dan ini lumayan badak lah ini. Jadi dia larinya ya sepanjang 6 bulan 2020 ini udah 100 kilo lebih dibanding aku ya. Lebih dari 100 kilo lah, lebih jauh dibanding aku. Jadi memang ya itu dia tadi jauh lebih disiplin sejak awal tahun. Kalau aku kan sejak karantina aja lah, jadi jauh lebih disiplin. Nah, terakhir nih, Cisasa sama Ko Hendrik mungkin bisa kasih pesan untuk sobat muda-mudi supaya mau berkomitmen olahraga, mau hidup sehat gitu. Gimana? Mulai ya lebih ke ini sih, yang balik lagi yang tadi dibilang sama Ko Hendrik, istirahat yang cukup dan makan yang bener gitu, makannya jangan skip gitu kalau bisa. Soalnya ketika kita udah bisa disiplin dari situ aja, kita udah pasti otomatis bisa disiplin untuk olahraga juga kok gitu. Dan yang tadi aku bilang kalau memang benar-benar entah bingung atau entah mau mulainya bagaimana, yaitu sekedar, dan ini juga direkomendasikan oleh banyak ahli-ahli yang olahraga atau pelatih-pelatih olahraga gitu ya, lu jalan kaki gitu. Jalan kaki misalnya kalau misalnya yang belum punya tapi semua udah smartphone ya rata-rata ya, maksudnya di smartphone itu kan pasti ada yang nge-track steps tuh. Kayak gitu. Itu kan banyak yang bilang sebenarnya kalau misalnya kita bisa rutin jalan kaki 5.000 steps yang kalau awal-awal ini ya. Itu sebenarnya kan itu kalau misalnya kita udah bisa 5.000 steps, kalau misalnya kita udah bisa komitmen itu bisa dilakukan dalam seminggu, itu udah pasti badan kita nih secara otomatis akan minta lebih dari itu. Gitu. Karena itu tadi aku pernah baca juga ada salah satu runner gitu. Dia tuh bilang badan kita itu tidak akan pernah mengkhianati usaha kita.
gitu. Jadi kalau misalnya kita kita mau mulai nih, kita udah berkomitmen dan kita udah berusaha untuk mempertahankan, pasti badan kita tuh akan, kalau udah kebiasaan, badan kita akan minta lebih. Itu udah pasti banget. Jadi misalnya kalau dulu ada banyak yang bilang, lu mah enak kalau lari, udah nggak larinya udah jauh-jauh, larinya udah lari terus gitu. Gue mah nggak bisa ya. Aku dulu juga gitu loh, maksudnya kayak ya sama, gue juga dulu gitu, gue even 1 kilo lari terus aja kayak udah kayak mau mati gitu lah, ibaratnya kayak nafasnya udah capek gitu. Tapi ya gitu tadi, maksudnya kayak ketika kita mulainya pelan-pelan, terus abis itu kita bisa konsisten ngelakuinnya, ya itu tadi, nggak akan mengkhianati usaha gitu, pasti hasilnya akan kelihatan gitu. Dan pasti nggak cuman ketika kita lagi ngelakuin olahraga aja ya, tapi hasilnya akan kelihatan ketika kita lagi ngelakuin aktivitas sehari-hari kok. Misalnya kayak tadinya nih, ketika kita udah rutin nih berolahraga, kita jadi nggak cepet capek, kita jadi nggak cepet ngantuk, biasanya kayak gitu. Kita jadi lebih bertenaga lah gitu, jadi punya tenaga yang cukup untuk bisa ngelakuin ini itu gitu. Dan ini udah banyak banget penelitiannya, olahraga pun itu juga bisa bikin pikiran kita tuh jauh lebih efisien dalam arti jadi lebih efisiennya ngomongnya ya, jadi lebih performanya lebih tajam ya, performanya jadi lebih tajam gitu, ingatannya jadi lebih inget lagi dan segala macam. Itu ini juga sih, udah banyak science proof-nya. Biologicalnya adalah dengan lo berolahraga, darah kan memacunya lebih lancar, which is otak kita itu kan bahan bakarnya juga dari darah ya, dan dilalui juga oleh darah, otomatis ya membantulah otaknya lebih cemerlang. Ya benar. Dan itu tadi balik lagi, kalau memang bingung mau mulai apa, ya udah coba aja dulu yang ringan-ringan, kayak jalan kaki berapa menit kayak gitu. Intinya sekarang sakit kan lebih mudah ya, orang muda makin lebih gampang sakit, yang aneh-aneh lagi penyakitnya gitu ya. Olahraga selain makan dan istirahat tadi itu membantu untuk mengurangi resiko itulah. Jadi ya mulai segera aja gitu. Kita nggak mau kan hidup sampai umur 50 tahun gitu, 40 tahun, dimana mungkin kalau kita berkeluarga ya, anak kita masih kecil gitu ya, belum ngapa-ngapain, kitanya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang kita nggak mau kan. Motivasinya mungkin bisa dari situ. Tapi ya setelah itu ya gimana cara mulainya? Mulai dari yang kecil-kecil tadi, seperti yang diceritain sama Sasa. Mulai dari yang kecil, yang simple, lakuin setiap hari. Nah dari situ kita track progress kita, keep progress. Karena itu penting. Karena begitu kita keep progress kita jadi mau melakukan lebih gitu loh. Kalau enggak ya kita akan loss aja sih. Catat progresnya ya bisa lewat bantuan aplikasi atau lu catat sendiri kalau rajin gitu. Oke, terakhir dari Ana tuh aku kayak menanamkan sedikit gitu ya. Jangan sakit dulu baru olahraga, namun olahragalah agar kamu tidak sakit. Oke Sobat Muda, terima kasih. Kurang lebih selama 1 jam nih, kita berbincang-bincang tentang physical exercise. Mungkin nanti minggu depan bakal ada lagi yang topik-topik yang lebih hangat, lebih baru untuk Sobat Muda-Mudi. Akhir kata, Ana mohon pamit diri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga untuk Cisasa dan Ko Hendri. Selamat malam semuanya. Bye.